Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahu bilisanin arabiyyin mubin wa ja'ala fahmahu miftahal huda wa tadabburahu sabilat tuqa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Bapak-bapak yang Allah muliakan, para tetangga saleh yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala jaga. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas atau mempelajari beberapa mufradat. Di antaranya adalah 3 kata tanya. Apakah, apa, dan siapa. Betul? Apakah, apa, dan siapa. Bahasa Arabnya apakah, siapa yang masih ingat? Apakah? A, mumtaz ya. A itu artinya apakah. Kemudian kalau apa, ma, ya. Kemudian kalau siapa, man, mumtaz. Sekali lagi, apakah, a. Apa, ma. Kemudian siapa, man. Taib. Iya, apa bahasa Arabnya? Naam, tidak, la. Ini, hada, mumtaz. Taib. Ahada qalamun? Jawabannya na'am, hada qalamun. Taib. Ahada kitabun? La, hada qalamun. Itu ya ringkasan pelajaran kemarin. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang dzalika. Bisa dilihat di halaman ke-12 ya. Mic-nya ada yang nyala, Pak Afgah? Kita cek. Halo, masuk nih ya. Taib. Isim isyarah. Sekarang kita masuk ke pembelajaran isim isyarah, yang artinya itu kata tunjuk. Kata tunjuk. Kata tunjuk ini terbagi menjadi 2. Ya, secara umum dulu, dekat dan jauh. Kalau untuk dekat, bahasa Arabnya hadza, ini sudah kita pelajari kemarin. Kalau untuk jauh, yang akan kita pelajari yaitu dzalika. Begini ya, perhatikan tulisan hadza dan dzalika. Hadza meskipun tidak ditulis seperti ini, jadi hadza meskipun tidak ditulis seperti ini, tapi bacanya tetap panjang. Bagaimana bacanya? Hadza, ya, bukan hadza. Bisa dimengerti? Ya, memang seperti itu tulisannya. Jadi tulisannya pendek. Tulisannya hadza, tapi bacanya apa? Hadza. Sama seperti dzalika. Dzalika di sini tidak ada alifnya di sini. Tapi bacanya bagaimana? Dzalika, ya. Dzalika. Hadza artinya itu ini. Kalau dzalika artinya apa? Itu. Taib. Sekarang kita lihat di halaman ke-12. Cek. Taib. Ana bacakan, kemudian diulangi bersama-sama. Ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani artinya pelajaran kedua, ya. Bisa ditulis di situ ad-darsus tsani, ditulis di atas atau di samping buku cetaknya, artinya pelajaran kedua. Dzalika. Dzalika artinya apa?
itu ya. Ditulis pelajaran kedua, kemudian sampingnya ditulis itu. Langsung di buku cetaknya. Kemudian madzalika. Sekali lagi madzalika. Dzalika najmun. Artinya apa itu? Itu adalah bintang. Ya, ada gambarnya. Hadza masjidun. Artinya wa dzalika baitun. Artinya dan itu rumah, ya. Hadza hisanun. Artinya ini yang sebelah sebelah kanan kuda, ya. Wa dzalika himarun. Dan itu adalah keledai. Taib. Adzalika kalbun. Adzalika kalbun. Artinya apakah itu anjing? Jawabannya mumtaz. La dzalika qittun. Tidak, itu adalah kucing, ya. Ma dzalika. Dzalika sarirun. Artinya apa? Apa itu? Itu adalah ranjang, ya. Kemarin sudah kita pelajari juga. Man hadza wa man dzalika. Artinya siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun. Ini adalah guru. Wa dzalika imamun. Dan itu adalah imam salat. Ya, jadi sesuai dengan gambar. Yang sebelah kanan itu guru dan yang itu adalah imam salat. Ma dzalika. Dzalika hajarun. Artinya apa itu? Itu adalah batu. Hadza sukkarun. Wa dzalika labanun. Artinya ini gula dan itu susu. Mumtaz, ya. Hadza sukkarun, ini gula. Wa dzalika labanun, dan itu susu. Taib. Kami berikan kesempatan untuk menulis mufradat yang baru diketahui langsung di buku cetaknya, tidak ada masalah. Yang ini bisa ditulis di buku tulis, ya. Sudah? Apakah sudah ditulis di buku cetak? Atau masih butuh waktu? Boleh, silakan. Cek. Kan ada juga istilah apakah itu, saya suka nemuin dulu ya waktu belajar. Dulu tuh ada, kalau madrasah itu lugoh ya. Itu pakainya kan apakah itu ada hal. Apa sih yang membedakan antara hal dengan a tadi ya? Kalau dzalika kan kayaknya umum ya, umum dzalika hadza hadihi gitu ya. Itu aja sih, hal sama a itu. Anda nggak tahu perbedaannya. Anda nggak tahu perbedaannya antara hal dengan hamzah. Apakah memang kan kadang-kadang dialek ya, dialek umum gitu kan. Tapi kalau di Durusul Lugha itu kan pakainya selalu saya suka ya kayak ini kan a ya. Pakai a, iya. Umum ya. Itu apakah juga dipakai secara umum gitu ya? Kalau kita ke Arab ataupun mungkin ke mana gitu?
atau gimana? Apakah pakai hamzah a begitu? Iya dipakai. Oh gitu Dipakai. ya. Jadi Tapi Anda nggak tahu perbedaan hamzah dengan hal. Anda kurang tahu. Tapi sama-sama artinya apakah? Baik, barakallahu fik. Naam dengan la, betul. Barakallahu fik. Baik, jika sudah kita langsung baca di tamrin Iqra waktub, ya. Iqra waktub. Boleh Pak Masum dibaca nomor 1? Iqra waktub ya. Iya, langsung nomor 1. Hadza sukarun wa dzalika labanun. Artinya Ini gula dan itu susu. ini gula dan itu susu. Barakallahu fik. Selanjutnya siapa yang mau membaca? Langsung saja nggak apa-apa dari tempat biar tidak. Artinya Siapa itu? Itu imam. Mumtaz. Siapa itu? Itu imam. Nomor 3 langsung. Siapa yang mau? Silakan. Azalika qittun? La, zalika kalbun. Artinya? Apakah itu kucing? Mm-mm. Tidak. Itu anjing. Masya Allah, ini Arab gundul. Sudah pada bisa langsung baca ya Arab gundul. Selanjutnya tafadhol. Siapa? Silakan langsung sebentar. Artinya ini batu. Tapi berarti ada kurang lebih 4 mufradat baru. Di situ ditulis al kalimatul jadidah, artinya mufradat baru. Imamun artinya apa? Imam. Hajarun artinya batu. Sukarun artinya gula. Jadi dia ngambil dari bahasa Inggris ya, sugar. Taib. Labanun artinya susu. Taib. Sekarang kita masuk ke pelajaran ketiga, ad-darsut tsalits. Ada pertanyaan seputar pelajaran kedua? Sudah ya insyaallah. Taib. Sekarang kita masuk ke ad-darsut tsalits atau pelajaran ketiga. Taib. Perhatikan para jamaah yang Allah muliakan. Ini sudah ditulis ya? Sudah ditulis. Kalau belum ditulis boleh difoto, nanti ditulis. Taib. Perhatikan di pelajaran ketiga di situ ada kata baitun dan al-baitu. Betul? Kemudian ada kata kitabun dan al-kitabu. Kemudian ada kata qalamun dan apa? Al-qalamu. Kemudian ada kata jamalun dan al-jamalu. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa alif lam dengan tanwin itu bermusuhan sampai hari kiamat. Tidak mungkin dalam satu kata, misalkan anak kata tulis seperti ini. Misalkan anak tulis seperti ini, al qalamun. Nah, ini nggak mungkin terjadi dalam bahasa Arab, ya, nggak mungkin terjadi. Imma kita tulis al qalamu atau alif lamnya dihilangkan kemudian tulis apa? Qalamun. Bisa difahami? Tapi kita baca bareng-bareng. Baitun, al baitu, kitabun, al kitabu, qalamun, al qalamu, jamalun, al jamalu. Taib. Bisa dipahami insyaallah ya. Berarti kaidah pertama yang pada pelajaran ketiga ini bahwasanya alif lam dan tanwin itu tidak mungkin bersatu pada satu kata. Sekali lagi, alif lam dan tanwin tidak mungkin apa? Bersatu pada satu kata. Mungkin nggak bahasa Arab mengatakan al-kitabun? Tidak mungkin. Imma kita tulis al-kitabu atau kitabun. Taib. Pertanyaan kedua, apa perbedaan antara al-kitabu dengan kitabun? Karena bahasa Arab itu tidak ada yang tidak ada alasannya. Semua pasti ada alasannya. Kenapa ditulis qalamun dan kadang-kadang ditulis al-qalamu? Itu kan pertanyaan. Supaya seorang tidak sembarangan mengucap. Ada alasan pada setiap perbedaan kata di bahasa Arab. Kalau kata qalamun pakai tanwin tanpa alif lam, ini dalam bahasa Arab disebut dengan nakirah. Nanti kami jelaskan. Disebut dengan apa? Nakirah.
Kalau pakai alif lam begini, ini disebut dengan ma'rifah. Sekali lagi, kalau pakai tanwin tanpa alif lam disebut apa? Nakirah. Kalau ada alif lamnya disebut apa? Ma'rifah. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan nakirah dan apa yang dimaksud dengan ma'rifah? Tentu kalau mau didefinisikan panjang sekali, ya. Tapi simpelnya seperti ini. Nakirah itu sesuatu yang belum disepakati pemahamannya antara dua pihak yang berbicara. Nah, itu simpelnya seperti itu. Kita tulis saja, ya. Nakirah artinya berarti kata ini, ya, katanya belum apa tadi? Disepakati pemahamannya. Disepakati pemahamannya oleh siapa? Oleh dua pihak. Maksudnya pembicara dan yang diajak bicara. Ya. Tapi kalau pakai alif lam atau ma'rifah berarti kata tersebut apa? Disepakati pemahamannya. Contoh misalkan ana baru pulang dari Masjid Darul Razak, ketemu Pak Afgah. Pak Afgah bertanya sama saya, min aina, artinya dari mana? Maka saya jawabnya seperti ini, minal masjid, pakai alif lam. Saya jawabnya minal masjid, pakai alif lam, ya, pakai alif lam. Berarti ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Artinya apa tadi ma'rifah? Kata tersebut atau masjid tersebut telah disepakati pemahamannya oleh kedua belah pihak. Dengan ana mengatakan minal masjid pakai alif lam saja, Pak Afgah sudah tahu kalau yang dimaksud adalah Masjid Darul Razak. Nah, bisa difahami. Tapi ketika anda menjawabnya min masjidin, nah, pakai tanwin, nggak pakai alif lam, maka Pak Afgah berhak untuk bertanya kepada saya lagi, masjid yang mana? Nah, bisa difahami? Sekali lagi, kalau tanpa alif lam alias dengan tanwin, ini tandanya apa? Nakirah. Apa arti nakirah? Kata tersebut, ya, mufradat tersebut belum disepakati pemahamannya antar kedua belah pihak. Adapun jika menggunakan alif lam alias apa? Ma'rifah, maka apa? Nah, kata tersebut sudah disepakati antara kedua belah pihak. Baik, sekarang kita masuk ke kitab. Afwan, tadi yang pertama kita jelaskan kalau alif lam dan tanwin itu tidak mungkin bersatu pada satu kata. Kemudian kita jelaskan perbedaan antara kata yang ada alif lamnya dan yang tidak ada alif lamnya, antara nakirah dengan ma'rifah. Baik, sekarang kita baca. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Artinya pena itu patah, ya. Ada gambarnya patah, ya. Maksurun artinya apa? Patah. Al-babu maftuhun. Artinya pintu itu terbuka. Maftuh berarti artinya apa? Terbuka. Langsung boleh ditulis di situ. Maksurun artinya patah, maftuhun artinya terbuka. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Artinya anak itu duduk. Al-walad artinya apa? Anak. Jalisun artinya duduk. Al-walad kemarin kita sudah pelajari, ya. Anak itu duduk. Wal mudarris, wa itu artinya dan. Kalau al-mudarris artinya apa? Guru. Waqifun lawan dari jalisun. Kalau jalisun artinya duduk, berarti waqifun berdiri. Sekali lagi, al-waladu jalisun. Artinya anak itu duduk, wal mudarrisu waqifun. Mumtaz. Dan guru itu apa? Berdiri. Bisa difahami insyaallah, ya. Taib. Sekarang kami mau membahas tentang mubtada dan khobar. Ya, pembahasan baru. Ini sudah ditulis, ya? Sudah ditulis? Atau sudah difoto? Atau Anda berikan waktu untuk menulis?
sebelum kita masuk ke pembahasan mubtada dan khobar. Baik, ana hapus ya. Perhatikan kata al-qalamu maksurun. Tadi artinya apa al-qalamu maksurun? Pena itu patah. Baik. Kata al-qalamu itu disebut dengan mubtada. Disebut dengan apa? Mubtada. Ini penanya kurang jelas. Apa itu mubtada? Mubtada itu adalah isim. Nah, pertanyaan lagi, apa itu isim? Isim itu artinya juga definisinya panjang lagi. Simpelnya kata benda, nah, gitu aja ya. Sebenarnya ini bukan kata benda, tidak mencakup kata benda saja. Isim itu artinya luas. Tapi untuk saat ini pahami saja dia kata benda, ya. Isim dalam kurung kata benda yang ada di awal jumlah. Jumlah itu bahasa Arab, artinya kalimat. Al-qalamu maksurun ini kan kalimat, ya kan? Kalimat. Jadi dalam bahasa Arab kalimatun itu artinya kata. Tapi kalau kalimat artinya dia mencakup beberapa kata, itu bahasa Arabnya jumlah. Bisa difahami? Kalau satu kata, misalkan al-qalam, itu bahasa Arabnya kalimatun. Ya, tapi kalau kalimat dalam bahasa Arab itu jumlah, gitu ya. Baik. Jadi isim mubtada itu adalah isim atau kata benda yang ada di awal jumlah atau ada di awal kalimat. Baik. Kemudian ditandai dengan kondisi ma'rifah. Nah, tadi sudah kita jelaskan arti apa? Contoh dari ma'rifah. Tandanya ini alif lam. Kita kasih tulisan alif lam. Terlihat tidak nih tulisannya? Type of font. Kemudian dia dalam keadaan marfu'. Insyaallah pelan-pelan kita jelaskan. Marfu' itu dhammah, pahami saja dulu dhammah seperti itu. Baik, sekali lagi. Mubtada adalah apa? Isim. Apa itu isim? Kata benda. Di mana letaknya? Yang ada di awal jumlah. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan kondisi ma'rifah. Apa kondisinya? Alif lam.
kemudian marfu dalam kurung dhammah ini. Nah, itu disebut mubtada. Kalau ada suatu kata yang memenuhi definisi ini, berarti dia apa? Mubtada. Pelan-pelan insyaallah. Mudah insyaallah. Taib. Kemudian yang kedua adalah khobar. Khobar itu maksurun ini, kata maksurun. Taib. Apa itu khobar? Khobar itu adalah isim, ya. Kita nggak bisa artikan kata benda karena patah itu kan bukan kata benda. Ya sudah, kita tulis saja dulu isim. Isim yang memberikan kabar. Khobar itu kan artinya kabar, memberikan kabar tentang mubtada. Nah, kalau kita cuma mengatakan al-qalamu, pena, apa? Belum selesai kan? Maksurun, patah. Oh, ternyata pena itu patah. Nah, khobar itu dia isim yang memberikan kabar tentang mubtadanya. Belum selesai tapi ya. Mubtadanya. Kemudian kita katakan dia marfu'. Afwan. Kita katakan nakirah, lawannya ma'rifah. Kemudian dia marfu'. Apa tadi artinya marfu'? Dhammah, ya. Artinya dhammah. Nah, dia isim yang memberikan kabar tentang mubtada. Kemudian dia nakirah. Apa tanda nakirahnya? Tanwin, mumtaz, tanwin. Kemudian dia marfu. Harokatnya apa? Dhammah. Sekali lagi ada tambahan. Dalam penerjemahan dia terletak ada apa? Tinta enggak? Dia terletak setelah kata ini, ya di apa? Disalin saja kalau misalkan tidak terlihat di sini. Berarti kan bisa disalin kan? Ini, itu, dan adalah. Taib. Ini arti dari khobar. Isim yang memberikan kabar. Afwan Nabil. Ini. Taib. Syukran. Sudah. Terletak setelah kata ini, itu, dan adalah. Baik, coba bagaimana menerjemahkan ini al-qalamu maksurun? Terjemahannya apa? Pena itu patah. Nah, khobar itu ditandai dalam penerjemahan setelah kata ini, itu, dan apa? Dan adalah. Ya, sekarang contohnya itu. Nanti akan ada contoh yang lain yang dalam penerjemahan dia terletak setelah kata ini atau kata adalah. Berarti ditulis dulu. Iya? Iya, tentang mubtadanya. Gimana? Nah, afwan. Memberikan kabar tentang mubtadanya. Nakirah dan apa? Marfu. Siapa yang sudah menulis definisinya? Iya. Sudah ada yang sudah menulis definisinya?
ditulis di buku tulis yang definisi ini. Yang sebelumnya juga di buku tulis. Jadi kita perlu buku tulis supaya setiap kaidah yang kami paparkan di buku tulis itu ya nyantol. Karena kalau tidak ditulis bahasa Arab, pelajaran besoknya sudah nggak paham. Gitu. Jadi bahasa Arab itu pelajaran yang nggak boleh ada nggak paham satu puzzle pun. Terletak ya dalam penerjemahan setelah kata ini, itu, dan adalah. Syukran. Sudah tadi tengok apa? Sudah ya, insyaallah. Jadi harus punya dua, buku tulis dan buku cetak. Taib, jika sudah, kita baca ya yang di halaman 14, nomor 1 sampai nomor 10. Kita baca bareng-bareng. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Artinya buku itu baru dan pena itu lama. Jadid artinya apa? Baru. Qadim artinya lama. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-himar artinya apa tadi? Keledai. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Al-kursiyyu maksurun. Artinya kursu itu patah. Al-mindilu wasikhun. Artinya sarung tangan itu atau sapu tangan itu kotor, ya. Al-mindil artinya sapu tangan, wasikhun artinya apa? Kotor. Tapi ini semuanya contoh mubtada dan khobar. Yang di awal itu mubtada karena dia di awal, ya. Kemudian dia ma'rifah, ya. Kemudian yang kata selanjutnya itu adalah khobar karena dia memberikan kabar tentang mubtadanya. Kemudian dia tanwin, ya, berarti nakirah, dan dia juga marfu atau dhammah. Selanjutnya al-ma'u baridun. Artinya air itu dingin, mumtaz. Air itu dingin. Barid artinya apa? Dingin. Al-qamaru jamilun. Artinya bulan itu indah. Al-baitu qaribun. Artinya mumtaz, rumah itu dekat. Wal masjidu ba'idun. Artinya dan masjid itu jauh, mumtaz. Al-hajaru thaqilun. Artinya
batu itu berat. Tsaqil artinya berat. Wal waraqu khafifun. Al waraq artinya itu bisa diartikan kertas atau daun. Khafif artinya mumtaz. Khafif artinya ringan. Al-labanu harun artinya susu itu panas. Ya, harun itu artinya panas. Al-qamisu nadhifun artinya kemeja itu bersih, mumtaz. Kemeja itu bersih. Taib, masih ada waktu kalau mau ditulis mufradatnya yang asing-asing, yang baru-baru diketahui barusan. Al-labanu artinya susu. Barakallahu fik. Baridun dingin. Ada lagi? Al-mindil apa? Sapu tangan. Wasikhun kotor. Qaribun dekat. Khafifun ringan. Oh, Masya Allah, cepat hafalannya. Insya Allah cepat. Qamis artinya apa? Qamis kemeja, mumtaz. Al-qamisu nadhifun artinya bersih. Masya Allah. Tapi sekarang kita mau mengecek pemahaman terhadap kaidah pertama, yaitu alif lam dan tanwin itu tidak mungkin bersatu pada satu kata. Perhatikan halaman 15 tamarin, mungkin ini kita selesaikan sebelum adzan Isya. Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat, ya. Taib. Siapa mau baca yang pertama? Silakan. Angkat tangan dan langsung baca. Langsung baca. Ya, silakan, Pak. Masjidun, mumtaz. Bukan, ya, yang itu selanjutnya, Pak. Al-masjidu. Kenapa yang kedua dibaca al-masjidu bukan al-masjidun? Karena sudah ada alif lamnya, ya. Dan alif lam dengan tanwin tadi kita katakan bermusuhan. Selanjutnya Pak Bakti mau baca. Al-ma'u. Selanjutnya ma'un. Taib. Siapa mau baca, Pak? Lilik. Mumtaz. Tafadhol. Mumtaz. Siapa yang mau baca? Silakan. Mumtaz, tafadhol. Silakan. Ya. Mumtaz. Lanjut. Al-hajaru al-waladu. Mumtaz. Dua kosakata terakhir. Mumtaz. Himarun al-himaru. Tapi kita cukupkan di pertemuan kali ini sampai halaman 15. Dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan biidnillahi ta'ala. Naktafi bihada wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada salahnya kami mohon maaf, dan ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.